bukan vegetarian oil, apa sih ini, kayak Edible oil. soft commodity ini gitu kan. Oil ya. Nah, ya, jadi itu akhirnya juga mendrive karena memang selain prediksi El Nino juga itu mengurangi supply gitu kan. Nah, meanwhile ya itu permintaan dari India sih terutama itu sempat melonjak tinggi kan. Dia ambil gitu importnya melonjak 56% juga. Jadi kayak ya itu bisa ngedrive harga dari si CPO itu sendiri gitu. Makanya ya naik itu beberapa saham CPO-nya kan. Jadi ibaratnya substitusinya ini Vegetable oil ya. sunflower oil, soybean ini udah tinggi, ya orang melihat CPO masih belum naik nih. Nah jadinya CPO yang sekarang demand-nya naik, ya mau nggak mau harganya juga ikutan naik ya. Nah tapi kalau Ko Jogi sendiri nih, ditambah kemarin ada sentimen soal El Nino, di mana itu biasa kan terjadi kekeringan dan itu juga ngedrive harga CPO lebih tinggi untuk naik kan. Nah menurut Ko Jogi, CPO ini udah menarik belum sih secara fundamental? Apakah kita udah sekarang? By the way, Tere, ini rusuh nih tanya umur berapa, udah jodoh belum? Emang pada mau cariin jodoh buat gue gitu kan? Kalau pada mau cariin jodoh boleh-boleh aja ya. Teman-teman yang punya kenalan boleh tolong ke Ko Jogi. Jadi gue tolong DM ya kalau ada yang kriteria masuk ya. Satu di sini. Oke, udah off topic. Sampai lupa, pertanyaannya apa Tere? Lupa. Aduh, apa nih Ko? Apa? Oke. Pertanyaan lu CPO mana yang menarik gitu ya? Fokus nih. Nah, tadi ngomong-ngomong soal CPO itu kan kemarin ada sentimen dari katalis dari El Nino, terus sekarang ada sentimen dari harga substitusinya yang udah tinggi. Nah, itu kan ngedrive harga CPO naik nih. Nah, menurut Ko Jogi, CPO untuk saat ini apakah sudah menarik nih secara fundamentalnya? Kita mau beli sebelum udah beneran kinerja keuangannya udah keluar kan. Jadi, apakah itu yang tepat nih untuk spek gitu? Oke, kalau tepat atau enggak sebenarnya udah dari seminggu yang lalu dong Tere. Kan kita sendiri juga udah masuk di beberapa CPO stok kan. Karena kalau menurut gue sih kayaknya ya walaupun dulu mungkin selalu orang agak terlalu cepat ya cyclicalnya si CPO ini. Kayaknya cuma sentimen doang naik sedikit terus langsung turun. Nah cuman gue berpikir kan dengan El Nino kali ini yang which is itu beneran sih berita-berita di mana-mana kan mungkin the highest the hottest temperature di mana-mana bla 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 itu kan berarti El Nino-nya benar-benar kejadian gitu kan. Dan kalau memang El Nino kejadian dan benar-benar turunin supply CPO berarti kan harganya mungkin stabil di atas gitu. Kita mungkin nggak expect CPO-nya kayak balik kayak waktu kapan itu yang 6 ribuan gitu kan, yang waktu lagi ada perang itulah ya. Jadi tapi mungkin asal stabil di atas 4 ribuan aja gitu kan itu udah year on year-nya udah naik juga dari average selling price-nya yang tahun lalu gitu kan. Makanya perlu dicermati memang karena beberapa CPO stok di kuartal 1 tuh turun kan. Kalau dilihat mungkin rata-rata ada yang turun 50-60%. Misalnya kayak kelihatan di kuartal 1-nya tuh kayak TAPG lah gitu kan agak turun gitu. Jadi memang harus pilih yang mana sih yang pair-nya paling murah. Kalau menurut gua kok secara valuasi sebenarnya hitung-hitungan bego aja ya. Tebla itu kayak murah gitu. Pair-nya 5, PBV-nya masih di bawah 1. Terus dia should be harusnya paling ready kan terhadap inilah proyek-proyek pemerintah yang B35 dan lain-lain. Nah, mungkin relate juga ke harga gula yang sempat naik juga. Nah, secara valuasi itu murah, tapi gue lebih suka sih kayak yang ada volume ya, karena Tebla itu somehow volumenya nggak tentu gitu, kadang 1M, kadang 2M, turnovernya kadang di bawah itu, jadi terlalu spek ya gitu. Kalau misalnya kita mau pegang untuk ya lebih tenang gitu sih, mending pilih yang ada volume. Nah salah satunya ya tadi misalnya kayak DSNG gitu. TAPG, LSIP, AALI. Nah tuh Cico kasih insight tuh tentang Teblanya itu tuh minyak goreng.
Nah, dan mungkin yang tadi kita sortir sesaat gitu kan kayak yang masuk indeks ke hati kan sebenarnya pilihannya tuh kan kayak cuman DSNG sama AALI gitu ya. Kalau kita lihat yang untuk periode terbaru kan. Jadi kalau misalnya anggaplah foreign masih concern tentang ESG itu, nah di beberapa stok ini kan jadi lebih pilihan untuk mereka pilihan utama dulu, baru pilih yang lain-lain kan. Nah, jadi makanya kalau gue pribadi sih, gue lebih sementara pilih DNSG dulu gitu kan, dengan tingkat quality CPO-nya juga yang membaik gitu. CPO dia kan yield-nya itu kan paling baik gitu. Jadi in term of quality bisa dikatakan dia kualitasnya bagus, umurnya juga di umur produktif maksimal. Jadi dia di sekitar berapa ya Tere ya? Kayaknya dia punya umur sawit kan di 14 tahunan sekarang ya. Kalau ada pantengin terima ideas atau terima community. Oke, jadi kalau dari ini ya favorit Kojogi DSNG ya. Emang yieldnya berapa tuh? APG itu yang tertinggi ya. Yield besar. Karena emang pengaruh dari usia pohonnya, rata-rata usia pohon. Seperti manusia kita ya kok ya. Semakin muda, semakin kita di usia yang produktif, wah itu produksinya yieldnya lebih tinggi gitu. Nah, setuju sih sama Ko Jogi. Jadi kayak dari segi PI emang DSNG ini juga yang termurah ya sebenarnya. Ya, tapi ini ada yang nyasar Tere. John Lin ini CPO yang mana ini? Ini aliran apa CPO ini? Yang baru itu yang baru, yang masih baru ya. Ya tapi ini balik lagi sih. Ya gimana kok? Balik lagi sih, kalau memang sektornya tuh kan karena memang belum gede juga kan, jadi kalau memang sentimennya ke sana ya tadi mungkin masuk ke big capnya dulu AALI, LSIP gitu kan. LSIP kan Cico ini suka LSIP, terus tapi masuk juga ke TAPG, DSNG, Tebla ya semua bergerak bareng lah gitu. Karena kan kalau flow duitnya kenceng ya masuknya pasti harus dibagi beberapa counter kan. Ya, kita lihat kalau cukup kompak ya. Kalau emang satu naik mereka emang cukup kompak naik. Ya mudah-mudahan sustain sampai akhir tahun gitu kan untuk harga CPO. Iya, sudah sustain ya. Oke, terus wah mungkin kalau ada Kohan sih kita bisa bahas teknikal, tapi nggak apa-apa nih. Tadi ada pertanyaan yang nanya ASUS nih. Hari ASUS cukup dramatis juga ya teman-teman. Hari ini ada yang trading ASUS kan. Tadi sempat di bawah naik 6-7% ya. Terus dibanting tutupan minus 7% nih. Wah siapa yang roller coaster nih? Itu sell on news nggak sih Tere kayak begitu? Ya itu udah cukup kelihatan ya karena dia kan udah uptrendnya itu dari awal Mei, berarti udah sebulan 2 bulan terakhir ini udah bergerak uptrend terus. Jadi mungkin investor big fund juga ambil aja momentum ini jadi kesempatan untuk sell on news, taking profit nih, karena toh dari awal Mei sampai sekarang kenaikannya udah 60% lebih loh. ASUS technically gimana emang ASUS? Technically ya apa sih lihat. Gue jarang belanja di ASUS nih. Technically ASUS emang kita waktu itu ada kasih rekomendasi di saat dia di harga 665-an, nah di sini ya dekat area MA, terus udah hit target price kita di 765, wah pas banget nih hari ini cukup sadis ya, langsung minus 7%. Kalau sebenarnya Tere retailer yang murah itu kan yang masih paling ketinggalan, paling bontot itu kayak Ramayana gitu ya. Ya pelan-pelan sih udah tembus 600 sih. Apakah ini ada hope, ada harapan? Coba lu lihat dari ininya, dari chartnya. Okay. Cuman memang terakhir dia punya penjualan kan peak seasonnya dia kan cuman di Lebaran sama mungkin Natal gitu ya biasanya. Tapi di Lebaran tahun ini sih nggak sebagus tahun sebelumnya. Even berarti kan belum benar-benar recover lah. Makanya manajemen juga belum targetin buka cabang-cabang baru. Dia baru mereaktif cabang yang
dia punya sendiri tapi tutup gitu kan. Akhirnya mungkin mau di reaktif di beberapa lokasi yang mungkin dianggap ya profit gitu kan. Jadi growth-nya ini mungkin agak slow, tapi secara valuation dan secara sentimen yang lain udah kemana-mana tuh, MAPI udah kemana, Asus kemana gitu kan. Apakah menurut lo itu it's a chance gitu kalau misalnya dari technical? Kalau misalnya kita lihat dari teknikalnya ya, dari teknikalnya dia udah ini juga udah sideways-nya cukup lama ya. Dan emang dari retailers dia salah satu yang tertinggal. Tapi kalau kita lihat retailers emang yang lebih jalan dan lebih ke reflect di laporan keuangannya yang ada improvement itu yang mid to high segment duluan ya justru ya kan. Jadi emang ini emang cukup laggards nih. Nah, ini kalau secara teknikal dia kemarin jebol support, terus sekarang dia kembali menguat lagi. Ini bisa buy on weakness sih menurutku ya. Bisa buy on weakness karena kalau retailers lain emang udah jalan. Terus ada satu retailers lagi yang menurut aku ya yang cukup laggard juga nih kok secara teknikal. Nah, ini era. Kenapa lu harus mengambil momentum karena mau anak usahanya mau IPO atau gimana tuh si Era? Nah, itu juga bisa jadi salah satu katalis ya kan kok ya. Anak usahanya mau IPO. Nah, tapi ya meskipun anak usahanya itu kontribusi Urban Republic ya kan ya, kontribusinya nggak sesignifikan itu, tapi ini juga bisa jadi salah satu. Dan dimana ya 2 hari bursa terakhir ini kan juga emang market appetite-nya itu juga masih ada loh ke retailers, dan ini juga salah satu sektor yang masih momentumnya masih ada nih, momentum economic recovery post pandemic gitu ya, masih kalau kita lihat di sekitar kita aja lah masih ramai banget di mall, MAPI, MAPA ya kok ya. Jadi emang ya menarik sih kok, tapi aku lebih suka yang laggards-nya kok daripada ngejar yang udah tinggi sih. Ada yang bilang Asus SSSG 10%. Yap. Emang dia tahu SSSG itu apa gitu. Kita tahu dong. Kalau ini pasti tahu dong. Baca di berita doang. Oke, mungkin teman-teman di sini ada, kalau ada yang nggak tahu mungkin itu adalah same store sales growth ya. Jadi itu untuk mengecualikan kalau di periode ini ada buka cabang loh. Jadi emang perbandingannya by cabang gitu, by store gitu. Nah, dan growth-nya ini secara year on year keseluruhannya naik 4,8% ya kok. Kok ada mau tambahan nggak kok? Kayak penjelasanku ada yang mau ditambahin nggak? Gimana tuh same store sales? Benar ya? Ya udah, pokoknya retailers tuh yang gue perhatiin ya tadilah Era dan Ramayana aja udahlah gitu. Kayak lu beli ketinggian IHSG-nya nanti turun, ya alasannya IHSG udah kena resist, turun wajar dong. Gak sempet naik ikutan turun gitu. Kalau saham-saham yang lu beli udah ketinggian gitu kan, mendingan lu beli yang ya risk and reward lah selalu diukur gitu kan, yang safety net-nya masih di bawah tapi ada potensi growth di fundanya gitu kan, revenue-nya benar ada growth, bottom line-nya bisa tumbuh entah karena efisiensi atau memang ya itulah ya revenue-nya naik, ya udah itu kan lebih aman gitu kan daripada beli yang ketinggian, ngejar ketinggian sih. Kalau gue sih di saat ini mending gitu ya, apalagi kayak IHSG kalau misalnya udah deket-deket 69-an gitu ya, lo harus lebih selektif kan milihnya, nggak bisa ngasal yang langsung ini masih hajar aja, dia udah koreksi 5% padahal udah naiknya 20% kan, nggak make sense juga gitu lo hajar beli yang kayak gituan kan, bener nggak? Benar. Setuju. Ya, jadi hopefully dengan Asus yang ini udah jadi leading di retail. Sebenarnya Asus ini resultnya cukup bagus loh. Ada growth secara year on year, quarter on quarternya juga growing. Apalagi yang di luar Jawa ya, itu yang growthnya jauh di atas yang di dalam Jakarta nih. Karena emang fokus ekspansinya di luar Jawa ya. Tapi emang ekspektasi market itu
berekspektasi lebih tinggi ya. Iya, makanya ya result itu belum tentu ya, kalau bagus itu naik, nggak bagus turun, tapi itu semua balik lagi ke ekspektasi investor. Mungkin udah price in ya awal bulan lalu. Ini Tawangmangu 148 nih berarti orang Solo nih kayaknya nih. Tawangmangu tuh kayak puncak gitu Tere. Dulu waktu gua di Solo tuh sering weekendan di situ tuh, tempatnya adem. Wah, Ini diberi pujian nih. Wah, kalau gitu komennya serius ya. Kita serius nih ya. Kalau gitu boleh dong kalau misalnya menurut teman-teman bermanfaat, boleh share ke teman-temannya yang lain biar bisa nonton bareng. Kita bisa sharing-sharing bareng, lebih asik ya. Bener cucu, I goodbye my love. Iya, serem kalau yang kayak gitu. Rouse tuh murah tuh, makanya gue perhatiin tuh pelan-pelan dia nge-base lagi. Oke, oh Cici ada jelasin. Itu sales growth year on year, toko yang sama at least umurnya ada 1 tahun nih. Oke, jadi itu Cici itu kayak kamu berjalan nih. Iya, kamu berjalan. Apa kita boleh invite bareng nih? Apalagi Tere? Oke, apalagi ya? Mungkin yang mungkin sedikit dari rekomendasi dari Terima Ideas kali ya. Oh, apa tuh yang hari ini ada apa? Yang menarik hari ini yang kita call dari minggu lalu itu ada Tugu. Tugu hari ini berhasil rebound lagi ya, cukup rapi uptrendnya. Jadi kita udah emang beberapa kali tag. Tere, kalau lu bilang, ini mungkin kalau yang misalnya masih awam baca chart ya, kalau lu maksud rapih itu apa? Yang seperti kalau maksudnya rapi, nah kita itu sebenarnya kalau kita mencari saham, sebenarnya kita suka yang uptrend kan, karena selama dia nggak patah tren, ini berarti masih menarik nih, karena kita lihat untuk tren kita pakai patokan EMA 20, yaitu harga rata-rata 20 hari terakhir. Ketika dia nyentuh harga EMA 20-nya, dia berhasil rebound. Sekali lagi dia nyentuh EMA 20-nya, bisa buy on weakness, nah dia rebound. Dekat-dekat resist kita jual. Terus dia koreksi lagi, kita lihat dekat EMA 20-nya, dia rebound. Jadi dia terus membentuk higher low di sini. Jadi nanti kita lihat nih, apakah nanti ketika dia ke resistance 1450, dia cukup kuat untuk break dari resistance ini. Kalau misalnya cukup kuat, ini bisa teman-teman juga lihat lagi next resistance di mana. Tapi kalau dia udah ada tanda-tanda melemah, bisa taking profit dulu nih di sini. Jadi biasa kita manfaatin tren-tren kayak gini kok untuk tektok gitu. Terus hari ini yang cukup mirip dengan Tugu, hari ini juga ada satu. Mungkin ini yang lebih konservatif, yaitu WLTJ. WLTJ juga ini dari tim research juga ada keluarin report ya, dan WLTJ ini juga masih sangat clear uptrend, ya, dan teman-teman lihat kalau dia koreksi dekat EMA 20-nya dia berhasil mantul, koreksi lagi berhasil rebound lagi, koreksi lagi, sekarang lagi dekat-dekat area supportnya. Nah, kita bisa buy dekat area sini 1835, dekat area EMA 20-nya. Nah, ini masih cukup menarik. Dan dari segi valuasi WLTJ dibandingkan peers-nya itu dia juga masih cukup murah ya, masih di, ini kemarin kita juga sempat bahas ya kok, dia ini masih di 15-16 kali PE, mungkin yang peers-nya kayak Cimori pas IPO aja di 30 kali ya, terus ada lagi Greenfields yang pas di akuisisi itu di 40 kali PE, emang jadi peers-nya yang di segmen dairy itu emang jauh lebih tinggi. Jadi trend dari tim research itu target price-nya di 2.900. Dengan kalau tapi Tere, kemarin kan gue ke Grand Lucky atau apa ya, itu beli susu ya. Cuman aku lebih tergerak membeli Greenfield. Kayaknya rasanya kok lebih premium gitu ya. I don't know ya, makanya nih teman-teman secara daily life-nya gitu sebenarnya pada beli saham Ultra Jaya atau merek susu yang lain sih gitu ya susunya. Kayak gue kan juga kayak agak interest di rasa yang barunya Greenfield ini sebenarnya, kayak dia ada rasa yang flower apa yang
chamomile apa gitu kan, terus ada 2 rasa lah yang baru, dan gue tergerak banget untuk mencoba itu kan UHT-nya. Meanwhile yang fresh milk-nya juga gue beli gitu kan 2 liter. Sebenarnya mungkin Ultra Jaya tuh kekalahannya begitu, dia harus keluarin rasa-rasa yang mungkin dikatakan rasa yang premium gitu ya. Jadi biar orang nggak cuman selalu mocha, paling yang belakangan kan mocha, tapi sebelumnya kan ya vanilla yang fresh plain itu sama coklat, strawberry gitu doang kan. Dia harus berani mainin rasanya sih. Jadi kalau memang ada rasa-rasa gitu, ya dia bisa mengikuti jejaknya Cimory dan si Greenfield gitu. Nah itu yang setuju sih kalau dan ini sebelumnya juga dari report Cimory itu kan Cimory emang lebih inovatif ya, makanya emang investor berani valuasi lebih tinggi karena dia lebih inovatif, berani mengeluarkan rasa-rasa yang lebih unik gitu yang jarang dilihat. Nah tapi ini menyambung yang Cicu mention nih, katanya ada corporate action. Ini kan rumor-rumor yang bumbu-bumbu ya. Nah ini sebenarnya cukup menarik kalau misalnya ada investor masuk dan saat ini kan ULTJ emang market leader di UHT nih. Tapi kalau misalnya investornya masuk bisa garap segmen lain seperti yogurt drinks. Nah itu menurut aku itu yang bisa membuat ULTJ itu akan divaluasi lebih tinggi lagi sih. Nah itu sebenarnya juga yang sedang dispekulasi market ya. Wah kalau sebenarnya ada corporate action, ada investor masuk atau ada merger atau apapun itu, nah sebenarnya ini menarik banget, apalagi valuasi ULTJ saat ini itu masih murah banget ya dibandingkan peers. Ya sebenarnya make sense sih, karena mungkin dia yang the only yang belum ada foreign investornya ya kayaknya ya, dibanding yang kompetitornya. Dan kemarin itu sempat ada crossingan juga ya di harga 1.900-an. Jadi ya mungkin saja kalau Yap. Campina udah yang masuk, maybe nextnya ya ULTJ. Wah menarik nih ya. Kalau saya consumer lah berarti kan, maksudnya consumer masih diincar kan berarti intinya. Selain multi finance yang diincar oleh foreign investor, berarti sekarang consumer juga bisa dilihat. Iya, menarik. Kalau susu yang muter itu apa Tera, yang gerobak warna biru putih itu apa sih? Susu apa itu ya? EBT. Oke. EBT sebenarnya EBT berapa hari juga jalan ya, seperti Arko, Kiin, bahkan yang kesukaan Kojogi ya, Wood ya. ya ini berarti menyambung ini. Ya I don't know ya, balik lagi. Ini kan orang sentimen mas selalu dimanfaatin untuk mainin sahamnya. Kayak belakangan kan pemerintah mulai benar serius mau garap dia punya undang-undang tentang carbon trading kan. Dimana kita mau punya marketnya sendiri yang benar-benar perusahaan-perusahaan mana sih yang menghasilkan karbon, mana yang mengabsorb karbon gitu kan, benar-benar ada lembaga sertifikasinya, jadi bisa kelihatan lu punya berapa juta karbon gitu yang lu bisa save atau lu kelebihan sehingga lu harus membeli dari orang yang punya di bawah gitu kan, punya cadangan dia mengabsorb karbon. Nah itu harga per tonnya berapa tuh ya, mungkin ada yang $2, $3. Di Indonesia kita masih very low lah. Di luar negeri tuh di Europe itu bisa kayak udah lebih dari puluhan dolar gitu kan, karena memang di sana udah benar-benar digalakkan dan ada marketnya gitu, tergantung supply demand lagi kan, harga bergerak ke situ. Kalau kita mungkin masih very low ya. Jadi kalau misalnya ya tadi kalau misalnya ini apa hutan, sebenarnya kalau kita cermati kayak Wood tadi misalnya, karena Tere sudah menyinggung itu gitu kan ya, sebenarnya dia punya lembaga sertifikasi yang dia sudah mengkalkulat gitu dari hutan-hutannya gitu, apakah dia menyerap berapa karbon dioksida itu kan, tercatat kemarin kan mungkin ada sekitar 2 juta ton gitu kan. Nah, dari 2 juta ton itu, if memang ada demand-nya dan bisa dijual, kali aja $2, $3, itu kan another mungkin 4 atau 6 juta
dolar gitu kan, dari 2 juta ton itu maksudnya. Jadi nah itu kan another bener-bener langsung revenue tambahan crot gitu masuk ke dalam gitu kan, nggak perlu capek-capek jual gitu. Jadi, Nah could be in jadi the kita ada future ada hitung-hitungan kasarnya dari mungkin yang kalau teman-teman sempat kepoin annual report atau apa, mereka emang ada mention kalau dengan mereka yang di bisnis yang mendukung Go Green, dan mereka itu akan bisa menghemat berapa juta ton karbon nih, dan itu kan sebenarnya bisa dijadikan kredit, di mana kalau dijual itu bisa menjadi tambahan ya kan untuk ke bottom line-nya. Nah itu tadi hitungan kasar kita lumayan banget ya, nambah ke bottom line-nya bisa 3-4 kali. Termasuk yang tadi lu bilang yang geraknya di energi terbarukan gitu-gitu ya, juga mungkin dia bisa yaitu menjual karbonnya gitu. Dan September diresmikan ya, makanya mulai tercermin should be kayak di kuartal 4 lah, kalaupun ada ya gitu dia berhasil jualan ya, pendapatan ini ada di kuartal 4 paling cepet sih. Iya, gitu. Dan itu kita juga masih tunggu step detailnya seperti apa, karena itu setiap industri pasti ada cap yang berbeda nih. Seperti yang paling menghasilkan karbon paling banyak itu kan pastinya yang sektor semen, coal yang tidak seramah lingkungan itu ya, pasti ada cap tertentu. Itu juga harus kita lihat nih biar tahu kasarnya sebenarnya bisa save up atau bisa menjadi beban lebih nih ya. Oke, itu juga bisa jadi salah satu nih ya yang jadi trigger penggeraknya. Oke. Wah, ramai ya komennya. Oke, beli saham apa Trim atau Cicu Ai? Pakai nama orang. Ngomong malu. Bagus loh ya Tere ya, iya. Ya enggak. Aduh, pengen kasih semua pada semangat bekerja ya kan. Nah, gitu. Iya, ditunggu ya, karena apa nih aku yang boleh kita spill tentang Terima Plus? Terima Plus ya, apps-nya sebenarnya udah ada. Mungkin beberapa udah ada yang mencoba kepo mencari di Play Store gitu, sebenarnya sudah ada. Tapi beta version ya, nanti kalau memang semua sudah full version ya kita akan launch soon lah. Jadi ya begitu. Oke. Malu-malu. Nice. Oke. Apalagi nih yang kita Ini si kepo.com nih Hans baru muncul nih. Wah, Hans. Oke. Astra tuh Tere, ada yang tanya apakah lagi murah gitu dengan secara teknikal. Oke, Astra. Wah, ada Kohan sih. Aku bahas teknikal. Nanti besok Tere. Oke, aku lihat dari Astra ya. Kalau secara teknikal, dia ini masih bergerak di atas. Jadi terkoreksi tapi masih ketahan di supportnya ya, 6450. Justru aku melihatnya Astra ini bisa jadi kesempatan untuk beli nih. Ya, karena dia overnya dia masih bergerak di atas tren EMA 100 dan EMA 200-nya. Jadi ini masih oke, asalkan dia tidak jebol ke bawah sini ya. Dia tidak jebol dari level 6.300 ini. Dan kalau ngomong-ngomong Astra, tadi kan kita juga sempat bahas soal perkembangan EV ya, dengan nanti Gias itu bakal akan lebih masif di hybrid. Dan kemarin itu kan kalau dari sales itu kan banyak dari Toyota itu masih yang dominate ya, dari apa tuh kok yang model mobilnya Zenix ya, hybrid EV. Nah, sebenarnya ini yang akan membuat market share Astra itu masih bisa sustain di level yang tinggi nih, 50-50%. Jadi menurut aku di antara apps lain ini Astra salah satu yang masih naiknya, masih year to date-nya itu secara share price itu masih belum terlalu tinggi nih dibandingkan apps lain gitu. Jadi menarik sih, bisa buy on weakness.
Oh, Pak Beni nanya Bang, tentang bond. Sebenarnya kita ada bisa dibantu dengan ini ya di tim customer service kita di 021 2924 9000 gitu. Jadi tetap sebenarnya ada sih tim retail yang bisa membantu gitu. Dan beberapa juga bisa beli secara online sebenarnya di website kan spn.trimega.id. Jadi memang bisa input sendiri, tinggal register, masukin password, itu bisa beli dengan mudah sih. Makanya memang banyak yang udah beralih input secara online. Seperti itu. Wih, tadi Kohan Bandar asing. Astra Auto Parts yang bagus. Iya, Koh, tadi udah kita bahas di awal ya. Kohan baru masuk nih ya. Auto udah kita bahas dari jauh-jauh hari. Emang masih bagus ya. Targetnya ada di berapa tuh? Auto 4.000 ya, Koh ya, bukan auto 2.000 ya. Oke, apalagi Tere? Ada Oke, mungkin Dow Jones yang bagus ya kemarin ya, sempat udah naik 2 hari itu. Apanya kok? Dow Jones kemarin. Dow Jones kemarin rekor ya, udah naik beruntun 7 atau 8 hari. Yap, kita lihat hari ini ada jobless claims ya, gimana responnya. Dan yap seperti yang tadi kita mention ya, kayak sekarang kan lagi earning season, emang akan cukup volatile, di drive sama kinerja saham lah ya, kinerja yang terutama bank yang lagi rilis US. Oke deh, mungkin itu dulu kali ya teman-teman. Oh, Maha, ya beli saja Maha. Ayo kita beli Maha. Pesan terakhir. Nah, Maha itu kemarin Kobili sama Pinus itu kemarin live-nya cukup lengkap sih ya. Sempat dengar, wah itu cukup penjelasannya cukup gampang dimengerti, dan teman-teman bisa playback kok di IG-nya Trimega itu ya, hari Selasa. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Thank you, hari ini sudah tune. Thank you semua.